Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo SGD Fighters, perkenalkan kami dari kelompok 2 Brand Ambassador UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2026. Perkenalkan, saya Dewi Sinrahayu. Saya Gatvan Muhammad Mufli. Saya Naila Hidatudina dan juga Pak Fauzia. Kami akan menjalankan program kami. Ikuti keseruannya ya. Halo SGD Fighters, kembali lagi bersama kami kelompok 2 Rangkai Brand Ambassador UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2026 dalam program kami yang kali ini yakni The Global Bridge by SGD. Oke, teman-teman, di sini ada kelompok 2 Rangkai, aku Naila, Aku Gatvan. dan aku Dewi. Dan juga ada 2 teman kami dari luar negeri. Dari mana ya? Aku Fatimah dari Thailand. Aku Asia dari Thailand juga, sama. Oke, 2 teman tadi dengan Teh Fatimah dan juga Teh Asia. Oke, teman-teman ikuti keseruannya ya. Oke teman-teman, jadi biar kita mengenal lebih jauh teman-teman kita dari Thailand ini, kita akan minta memperkenalkan diri ya kepada mereka satu persatu. Oke, mulai dari Teh Fatimah dulu deh, boleh? Aku Fatimah Wani dari Thailand, dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Bahasa Indonesia, sekarang semester 4. Ya, aku Asia Saleh dari Tarbiyah dan Keguruan juga sama. Jurusan PAI Pendidikan Agama Islam, sekarang semester 4. Ya. Oke, itu tadi dari dua-duanya dari Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan. Oke, kita langsung tanya-tanya aja ya teman-teman kedua teteh keren ini. Oke, teteh, pertanyaan pertama, apa sih alasan teteh berdua ini kenapa mau berkuliah di Indonesia? Boleh, siapa dulu yang mau jawab? Aku dulu ya. Kalau aku kenapa memilih di Indonesia tuh, kan di Indonesia tuh negara yang paling dekat sama Thailand. Terus kedudukan juga mirip, agak sama negara aku gitu. Kan aku tuh tinggalnya di Thailand, tapi bukan di Thailand yang di Bangkok, di bawah, yaitu di selatan Thailand, jadi dekat Malaysia. Jadi bahasa juga pakai bahasa Melayu, bahasa hariannya. Jadi bahasa juga agak sama, mayoritas juga Islam. Terus kedudukan juga agak sama gitu, agak beda jadi sedikit. Ya, kalau aku itu di sini kan sebenarnya sama ya, dekat sama Thailand, terus bahasa juga mirip ya, bahasa Melayu. Terus sebenarnya pengen cari pengalaman gitu. Ya, ke luar negeri kayak gimana ya belajarnya, kuliahnya di luar negeri gitu. Kan kita juga gak pernah kemana-mana ya. Jadi milihnya di sini ya gitu. Oke, sangat menarik sekali ya jawabannya. Jadi ada yang ingin menambah pengalaman di luar negeri, yaitu teteh-teteh ini memilih untuk berkuliah di Indonesia ini. Nah, sekarang ada pertanyaan yang kedua nih. Pertanyaan yang kedua mungkin nanti Teh Asia dulu ya yang jawab. Apa culture shock terbesar yang kalian rasakan saat pertama kali datang ke Indonesia? Apa hal yang benar-benar bikin kaget gitu setelah teteh-teteh datang ke Indonesia? Boleh dari Teh Asia dulu. Pertamanya macet. Oh. Iya, macet banget gitu. Yang paling kaget itu jarak lelaki sama perempuan gitu. Kalau di sana itu gak seperti ini. Di sana itu kalau gini juga enggak ya. Iya. Tidak boleh berpegangan tangan. Iya gitu. Jadi di sini datangnya kaget. Oh, ternyata Indonesia begini ya. Tapi enggak semua ya, semua begitu. Jadi kagetnya di situ. Kalau dari Miss Fatimah sendiri, apa culture shock-nya? Yang pertama yaitu udara, cuacanya. Kan di sini di Bandung ya, di Bandung itu udaranya agak dingin gitu, adem. Terus kan di Thailand itu agak panas sedikit, dan kayak seperti di Jakarta udaranya panas. Terus sama tadi SDM-nya ramai banyak.
Mungkin kalau misalkan di Patani teh, ya di Patani itu sendiri seperti itu atau mungkin ada di bagian Thailand wilayah lain atau daerah lain yang sama seperti di Indonesia? Jadi kalau di Patani itu nggak bisa begini nah. Kalau di Bangkok itu seperti ini ya. Karena kalau di Bangkok itu bukan mayoritas Islam, kan mayoritasnya Buddha ya. Kalau di Patani itu Patani Narathiwat, yalah. Situ mayoritasnya Islam. Oke, aku ingin bertanya terkait pengalaman. Ada nggak sih kayak hari yang menurut kalian tuh sangat menarik gitu, kayak seru banget ternyata di Bandung tuh gini ya, atau hari dimana teteh-teteh ini tuh, kalau di Bandung teteh ya, kalau di Thailand apa? Kakak. Oh iya, tapi kalau bahasa Thailandnya apa? Pi. Perempuan laki-laki sama berarti pi. Oke. Nah, kalau di Bandung kan teh ya. Nah, ini teteh-teteh di sini ada nggak sih hari dimana teteh-teteh ini menemukan banyak hal baru yang kayak menambah pengalaman, menambah pengetahuan teteh-teteh? Di sini tuh terlalu tegangan banget sama budaya. Apalagi setiap seperti saya pernah ikut kayak acara apa-apa gitu tuh pasti ada kayak ari tampil yang berkaitan sama budaya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kenapa teteh-teteh di sini memilih kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung untuk menjadi tempat teteh-teteh berproses, belajar dan mendapatkan ilmu, serta mengapa mengambil jurusan ini gitu? Terlebih kan Teh Fatimah tadi sudah menyampaikan bahwasanya Teteh Fatimah ini mengambil jurusan program studi gitu ya, tadris bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia, sementara kan domisilinya dari Thailand gitu. Apa hal yang menarik Teh Fatimah untuk mengambil jurusan ini gitu? Kenapa memilih di sini UIN? Yang pertama tuh belum kenal juga, kenalnya Indonesia umum gitu. Terus ada di UIN ini sudah ada alumni banyak yang dari Thailand. Jadi yang ngurus di sana tuh ada yang kayak ngajak gitu, ada universitas ini. Terus di sini juga ada organisasi yang untuk mahasiswa dari Thailand. Di sana tuh agak butuh banget. Jadi kalau ada di sekolah juga cuman guru-guru aja sama ngajar cuma dasar-dasar, enggak dan saya tertarik sama ada seorang guru itu saran untuk saya kalau mau ke Indonesia ambil aja bahasa Indonesia karena udah di tempat kita tuh bisa pakai dana. Wah, keren sekali. Kalau Teh Asia itu bagaimana? Mengapa UIN? Karena di sana juga banyak yang alumni di sini ya. dari UIN Bandung, terus pulang di Thailand itu jadi guru, jadi apa gitu ya. Terus mereka promosi katanya di sini ada mau jurusan apa itu semua ada ya. Jadi aku pilihnya PAI karena sebenarnya di sana juga ramai PAI ya, ramai, tapi aku udah kuliah di sana terus ambilnya PAI sama, terus mau lanjut lagi lebih mendalamkan di sini ilmu kan, kalau di sana ya terkenal gitu, terus gedung-gedungnya kita bagus ya. Masya Allah, Indonesia itu terkenal sebagai gudang ilmu ya di Thailand itu. Luar biasa sekali. Kan belum pernah ke sini, udara juga kebayang nggak kayak seperti yang di film-film yang zaman dulu ya, di agar kuning-kuning gitu, kebayang aku di kepala. Jadi pas ternyata apa ya, model banget udah secepat gitu perkembangannya. Kalau untuk Teh Asia sendiri seperti apa? Kalau menurut aku Indonesia itu seperti tempat sihir gitu. Dulunya gitu ya, mikirnya. Mikirnya gitu. Jadi takut ke sini nanti kena sihir. Ngerti gak? Ya, kalau di sana itu pikirannya seperti itu. Jadi ke sini nggak mau.
nanti takut kena sihir mati gitu. Ya kan kita suka nonton film-film yang Iya. film hantu, film sihir. Iya. Terus pas kesini Ternyata ternyata enggak. enggak. Udah 2 tahun Masih aman-aman aja. aman aja, enggak apa-apa gitu ya. Jadi jangan kesini dulu baru ngomongnya. Iya. Di sana jangan ngomong apa-apa gitu. Rasain dulu gitu ya. Cari tahu dulu. Ya gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan yang menarik juga nih. Apakah ada tantangan tersendiri atau tidak gitu terkait dengan bahasa? Misalkan tuh teteh-teteh jadi bingung untuk mengungkapkan sesuatu karena karena apa ya, keterbatasan dalam berbahasa Indonesia gitu. Mungkin boleh dari Teh Fatimah dulu. Kalau aku tuh kalau dengar agak ngerti tapi ngomongnya susah. Jadi gitu. Pasti ketika presentasi yang di kelas itu sama. Jadi sebenarnya ingin tanya gitu. Kan kita ada yang sudah kita tahu sebelumnya sebelum kita dapat dari dosen. Jadi ingin tangkapi tapi yang itunya ditakut. Jadi kan logatnya agak beda ya. Iya. Kalau pas kita presentasi sering bapak yang nanya "Kamu dari mana kan logatnya beda. Kebanyakan nanyanya kamu dari di sebelah yang bukan yang di apa ya Sumatera. Oh. Logatnya agak Kalau menurut aku itu tempatnya suka ke Ciwidey terus Lembang ya, main arus jeram ya, itu seru banget. Arus jeram Arung jeram ya, kalau di sana itu longkeng namanya, longkeng ya. Jadi di situ suka, terus daki juga suka kan. Kalau libur itu kita suka ya daki ke Ciremai, Papandayan, Manglayang ya. Terus apalagi ya, udah banyak gunung yang daki ya. Kalau libur itu kan anak Thailand itu suka daki kan sama cowok-cowoknya gitu, seru banget. Kalau untuk makanan yang banyak, kalau turut yang udah dicoba itu banyak banget. Jadi apa yang belum yang dulu tuh yang belum pernah coba tuh takut coba. Yang pertama kesini tuh takut coba makanan yang baru-baru yang di sana nggak ada tapi di sini ada ya. Seperti kan di sini tuh di depan kampus juga ada ya, itu apa kayak cilor, cireng gitu. Tapi di sana nggak ada gitu. Jadi bukan nggak apa ya, yang rasanya agak belum pernah coba sama sekali gitu. Tapi pas kesini tuh jadi coba udah lama memakai masa lama untuk saya tuh membuka untuk mencoba makanan di sini. Pas dicoba apalagi seblak ya, yang saya tuh seblaknya bau ya. Kita tuh di luar belum masuk ke warung udah bau seblak, udah tercium. Tapi jadi tidak suka sama baunya. Tapi pas dicoba, pas dimakan tuh pertama kali tuh aku ingat sama Teteh Ayu juga yang pertama kali mencoba seblak. Iya. Terus pas dicoba, oh ternyata enak ya. Seperti kalau di sana ada suki, kanan suki. Iya, jadi mirip. Jadi aku tuh bisa ganti sama kan di sana tuh suka makan suki, tadi sini tuh bisa ganti seblak jadi tempatnya gitu. Jadi gitu. Di sini tuh kalau jualan tuh bapak-bapak yang dijual tuh banyak yang pakai gandong ya. Pakai apa? Tepung gandong. Nggak gantung. Iya, jadi dari bahan yang sama tapi namanya beda-beda gitu. Ya. Jadi pertama tuh aneh tapi sekarang udah coba semua deh, udah. Jadi suka. Kalau yang nggak suka nggak ada sih.
suka semua. Iya, suka semua. Sekarang tuh udah udah coba semua. Jadi apa yang belum jadi pengen coba. Kalau untuk yang tidak suka belum pernah ketemu. Kan udah terbuka sama makanan Indonesia. Kalau aku itu makanan yang suka ya sablak, itu juga sama. Tapi kalau yang nggak pernah coba, pas coba itu enak ya, itu tahu pedas ya. Kalau dulu itu gehu pedas. Kalau dulu itu nggak suka sama sekali tahu sama tempe ya, karena di sana juga nggak ada ya. Tahu ada tapi nggak di konsumsikan, nggak dimakan, buat makan sama nasi. Kalau di sana tahu sama tempe. Terus kesini di warungnya banyak tahu sama tempe ya, terus gak suka tahu. Terus pas coba ya, ternyata enak tahu, tapi cuman tahu pedas aja ya, gehu pedas. Kalau tahu yang lain enggak juga, cuman gehu pedas yang suka makan. Terus surabi itu yang paling suka. Pertama kali juga gak suka makan, enggak enak, tapi sekarang sudah enak. Terus itu bakso semat kan, bakso semat yang di kota itu, yang kelas ya, itu enak, suka banget. Suka banget itu, baksonya gede-gede ya, terus ada daging-dagingnya gitu. Jadi mirip sama sup di sana, supnya sup sapi. Jadi bisa diganti gitu sama Tete Fatimah ngomong tadi ya gitu. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan untuk mahasiswa Indonesia agar mahasiswa Indonesia itu lebih tahu lebih terbuka dengan mahasiswa internasional? Atau ada nggak pesan teteh-teteh juga untuk mahasiswa ataupun masyarakat Thailand untuk mungkin lebih mengenal Indonesia ataupun menyingkirkan stereotip yang memang seperti tadi salah satunya ya, penyihir yang banyak sihir itu? Ya, kalau menurut aku itu pesan dari teman Indonesia Untuk teman Indonesia. Ke kita, ke anak asingnya. Kan kalau teman Indonesia itu lihat kita itu diam terus nggak suka ngomong gitu ya. Mau bilang sebenarnya mau ngomong, tapi susah, mau jalan-jalan sama, mau nongkrong, Nongkrong. mau gitu, mau teman, mau kawan, mau gitu, tapi kan kita susah ngomongnya. Jadi lihatnya diam gitu. Jadi gak usah ya, jadi ajakin aja nanti gitu, ikut kok gitu ya, jadi gitu. Terus kalau pesanan teman orang Thailand ya ke sini sama yang tadi itu, di sana jangan takut, datang dulu gitu ya, rasain dulu di sini enak gitu. Seru banget di sini. Terus di sini ya gitu aja, cobain dulu gitu. Oke. Wow. Luar biasa ya teman-teman. Jadi datang dulu ke Indonesia, tahu dulu seperti apa, baru kita bisa mengungkapkan seperti apa Indonesia itu. Oke, teman-teman, itu tadi sudah cukup ya kita sesi bertanya dan berbincangnya. Kali ini kita akan coba salah satu makanan tradisional Indonesia, khususnya di daerah Jawa Barat. Bisa kita temui banyak di Jawa Barat. Oke, tete-tete bisa dilihat. Ada yang tahu nggak ini apa namanya? Belum pernah coba, belum tahu. Padahal ini sangat mudah didapat ya, apalagi di Bandung.
Ini itu makanannya combro namanya itu, kalau di Bandung namanya combro. Combro tuh oncom di jero. Ini tuh eh, bahan-bahannya ada dari kelapa, dari singkong. Bahan utamanya itu dari singkong. Kemudian di dalamnya juga ada oncom tuh dari tempe yang dikasih bumbu. Enak lah pokoknya. Pokoknya teman-teman harus cobain dulu. Iya betul, ini tuh di sini kita menyebutnya combro, tapi eh, perlu teteh-teteh ketahui ya bahwa Indonesia itu saking kayanya dengan bahasa, juga suku, kebudayaan, dan sangat strategis dari segi geografis. Jadi beberapa makanan tuh yang memang dijumpai di beberapa daerah itu tuh memiliki nama yang berbeda. Padahal masih misalkan sama di provinsi seperti ini. Di Bandung ini namanya combro, tapi di wilayah Sunda lainnya itu tuh namanya gemet. Iya, kenapa disebut gemet? Beda-beda ya. Kenapa disebut gemet? Karena itu tuh dalamnya tuh ada dage. Kalau di daerah Sunda lainnya tuh oncom itu disebutnya dage. Namanya dage. Dan iya betul, beda tempat beda nama. Nanti teteh-teteh kalau udah keliling Indonesia pasti menemukan banyak sekali makanan yang mungkin di Bandung namanya ini tapi di sana berbeda gitu teh. Jangankan jangankan jauh ya, bahkan di provinsi yang sama pun namanya berbeda. Oke, kita cobain ya. Ayo, teteh cobain dulu. Mungkin juga karena itu pakai cabai juga ya, cabai juga. Jadi mirip-mirip seblak mungkin, karena ada pedes-pedesnya juga. Tapi Teh Fatimah sama Teh Asia suka? Suka. Bakal beli lagi atau cukup sekali deh? Bakal Beli lagi. Kasih rating nggak? Oh iya, boleh kasih rating untuk combro ini dari 1 sampai 10 nilainya berapa? 8. 8. Berarti enak ya? Kalau untuk Teh Fatimah? Sama 8. Kan 2 lagi tuh biar nanti coba lagi. Nanti levelnya agar naik sampai 10. Oke. Oke, itu tadi ya teman-teman keseruan kita pada kali ini bersama mahasiswa rekan-rekan kita dan Thailand. Panjang sekali ya obrolan kita dan sangat menarik, dan juga banyak sekali pembelajaran untuk teman-teman mahasiswa yang ada di Indonesia khususnya gitu, terkait tadi bahwasanya teteh-teteh itu tidak sekedar diam. Kalau misalkan mau ngajakin main, ayo ajak aja gitu. Betul banget. Tadi yang paling aku notice tuh bagian seblak tuh. Wah, Kalau tadi kan mungkin dia tanya ekspektasi kakak-kakaknya sebelum datang ke Indonesia. Mungkin kalau misalkan aku berekspektasi nih sebelum bertanya-tanya ke kakak-kakaknya nih, aku kira tuh seblak tuh gak cocok di lidah orang Thailand. Tapi ternyata pas udah bertanya-tanya gitu kan tadi, oh cocok juga ya seblak ini ke lidah orang luar negeri. malah pengganti apa tadi, tom yum? Sop. Suki, iya. Yang sop tuh bakso. Ya, oke. Oke teman-teman, segitu dulu dari kami. Nah itu keseruan panggilan ini. Dan sampai jumpa di Bye.